Selamat pagi adik-adik kelas 9. Jumpa lagi kita secara virtual dalam PJJ kali ini. Kali ini topiknya masih tentang listrik statis, tapi lebih utama ke subtopiknya itu konsep gaya kolom. Nah, apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya kita nanti atau kalian bisa merumuskan konsep gaya kolom, dan yang kedua menghitung besar gaya kolom dari beberapa soal yang saya berikan. Saya review lagi tentang sifat muatan listrik. Dua benda bermuatan listrik memiliki sifat kalau dia muatannya sama akan terjadi gaya tolak menolak, misalnya muatan positif dengan positif atau negatif dengan negatif. Kalau muatannya berbeda akan terjadi saling tarik menarik, misalnya positif dengan negatif. Benda netral selalu akan ditarik oleh benda bermuatan listrik, misalnya di benda netral kosong ya, ini bermuatan positif, ini terjadi tarik menarik dia ya. Ini netral, ini muatan negatif, ini juga terjadi tarik menarik. Itu sifat muatan. Nah, kita masuk ke konsep hukum kolom. Hukum kolom itu adalah hukum yang mempelajari konsep gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik antara dua muatan atau dua benda yang bermuatan listrik, disebut dengan gaya kolom. Ini pertama kali diamati oleh yang namanya Charles Augustin, berkebangsaan Prancis, ahli fisika. Dia meneliti konsep gaya kolom ini dan merumuskannya secara matematika seperti berikut. Kesimpulannya seperti ini. Gaya listrik atau tarik menarik atau tolak menolak itu ternyata sebanding antara dua sebanding dengan besar hasil kali kedua muatan listrik. Misalnya gaya listrik itu F. Ini sebanding gini ya. Hasil kali muatan itu Q. Hasil kali kedua muatan. Ini sebanding. Sebanding. Dan yang kedua dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara kedua muatan. Jadi F itu berbanding terbalik. Ini sebanding, nanti ini 1/R kuadrat. R itu jarak pisah ya, jarak. Seperti itu kesimpulan dari hukum kolom. Nah, secara matematika dirumuskan nanti seperti ini ya. Jadi dia F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. K itu konstanta kolom, besarnya ini sudah tetap ya, 9 kali 10 9. Sedangkan Q1 itu dan Q2 muatan pertama dan muatan kedua. Sedangkan R jarak kedua muatan. Satuannya meter, muatan satuannya kolom, gaya Newton ya. Nah, bagaimana cara kita merumuskan atau menggunakan rumus ini? Itu tujuan yang kedua, tapi tujuan pertama berarti sudah kita rumuskan, ini dia ya. Penggunaannya. Tapi sebelum masuk ke penggunaannya ada beberapa catatan penting yang saya berikan, yaitu konsep-konsep bentuk baku. Ini kayaknya di matematika udah pernah dipelajari. Misalnya 10 pangkat M kali 10 pangkat N itu nanti pangkatnya dijumlah. Contoh 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 5 berarti hasilnya berapa ini? M-nya berarti 3, N-nya min 5, berarti 10 pangkat 3 tambah min 5 hasilnya 10 pangkat min 2. Seperti itu ya. Ini 10 pangkat M dibagi 10 pangkat N berarti nanti pangkatnya dikurangkan. Contoh 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat min 3 hasilnya ini 10 pangkat 4 dikurang min 3. Berarti 10 pangkat 4 plus 3 sama dengan 10 pangkat 7. Ini A kali B pangkat N. Berarti A pangkat N, A-nya di pangkat N, B-nya di pangkat N.
Berarti contoh misalnya saya buat ini. 2 kali 10 pangkat 3 dikuadratkan. Berarti ini A-nya 2 berarti di pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2 kali 10 pangkat ini 10 pangkat ini kan tadi B-nya nggak ada pangkatnya sini. Maka ini langsung B kali N. Kalau ada pangkatnya di sini berarti 10 kali 3 kali 2 langsung ya. Berarti ini 4 dikali 10 pangkat 3 kali 2 6. Seperti itu caranya ya. Ini berguna untuk menyelesaikan soal-soal tentang gaya kolom. Ini catatan yang perlu lagi. Misalnya 0,1 itu sama dengan 1 kali 10 min 1. 0,01 1 kali 10 min 2. 0,001 1 kali 10 min 3. 0,000001 1 kali 10 pangkat min 6. Ini digit setelah koma yang kita hitung ya. Berarti kalau ini 1, ini 1, digitnya 1. Ini 1, 2, min 2. Ini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti min 6. Nah, misalnya 0,00004 berarti 4 kali digitnya setelah koma ini sampai 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, min 5. Oke. Misalnya kita ambil 0,00065 berarti kita ambil angka 65 ini. 65. Kita hitung digitnya sampai 65. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti min 5. Kalau 0, itu pangkat min ya. Atau bisa kita buat dia 6,5. Sini kita ambil 6,5. Digitnya berarti kita hitung dari koma ini 1, 2, 3 sampai 6. 1, 2, 3 sampai angka 6 ya. 4. Berarti ini min 4 ya. Ya ini 10 itu sama dengan 10 pangkat 1. 100 itu berarti 10 pangkat 2. Hitung digitnya setelah 1 ini. 1, 2, 2. 1000 10 pangkat 3. Misalnya 800.000 itu berarti 8 kali 100.000 ya. Nah berarti 8 kali 100.000 itu kan hitung digitnya setelah 1 ini 1, 2, 3, 4, 5 pangkat 5. Tapi pangkat positif dia semuanya. Itu harus dipahami terutama menyelesaikan soal-soal tentang gaya kolom. Saya ambil satu contoh. Dua buah muatan masing-masing besarnya 6 kolom dan 8 kolom. Terpisah pada jarak 3 cm. Tentukanlah besar gaya tolak menolak yang dialami muatan tersebut jika konstanta kolomnya 9 kali 9. Nah ini berarti ini muatannya ini positif karena angkanya ini positif ya. Berarti ini muatan positif. Berarti Q1 sama dengan 6C. Q2-nya sama dengan 8C ya. Terpisah pada jarak R-nya 3 cm. 3 cm itu berapa meter? 3 cm itu sama dengan 3 bagi 100 ya, 0,03 meter. Berarti tadi kita katakan kalau 0,03 3 kali 10 pangkat min 1 min 2 kan? Ini meter. K-nya sudah ada yaitu 9 kali 9. Berarti berapa gaya tolak menolak lah di sini ya. Karena ini muatan positif. Berarti rumus gaya kolomnya F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat ya kan. Berarti F sama dengan K-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9 ya. Kali Q1-nya 6, Q2-nya 8. Dibagi R kuadrat. Berarti R-nya itu 3 kali 10 pangkat min 2. Ini kita kuadratkan. Berarti ini F sama dengan, berarti gini aja, 9 kali 6. Kita satukan sini. 9 kali 6 kali 8. Kali 10 pangkat berapa ini? Pangkatnya ini 9 ya. 9 ya. Dibagi. Ini tadi A kali B pangkat N. Berarti 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 kali 10 pangkat min 2 kali 2. Min 4 ya. Berarti ini 9. Ini 3 pangkat 2 9 dicoret ya. Berarti tinggal 6 kali 8. 6 kali 8 sama dengan 48. Kali 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat min 4 itu sama aja dengan dikurang pangkatnya ya. 9 dikurang min 4. Hasilnya berapa ini? Berarti F sama dengan 48 dikali 10 pangkat 9 tambah 4 berarti 13 Newton. Seperti itu dia yang nomor 1 contoh soalnya. Yang nomor 2. Di sini
2 muatan. Berarti Q1-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 kolom ya. Q2-nya sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Terus terpisah pada jarak, jaraknya 2 cm R-nya. 2 cm itu sama dengan 0,02 atau 2 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Terus K-nya sudah ada berapa besar, ini pasti dia muatan positif dengan positif, gaya tolak menolak ya. Berarti rumusnya F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat ya. Nah, maka nanti ini kalau kita masukkan nilainya F sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1 4 kali 10 pangkat min 6 kali 8 kali 10 pangkat min 6 per R kuadrat. R-nya tadi 2 kali 10 pangkat min 2. Ini kuadrat. Kita gabungkan kemari 9 kali 4 kali 8 kali ini 10. Ini pangkatnya di jumlah 9 tambah min 6 3 ya. Tambah min 6 min 3 ya. Dibagi 2 kuadrat. Berarti 2 kuadrat kali 10 ini min 2 kali min 2. Min 2 kali 2. 10 kali min 2 kali 2 min 4 ya. Berarti ini sama dengan ini 2 kuadrat 4 dengan 4 ini hilang. Berarti 9 kali 8 72 ya. Ini 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 4 berarti 10 pangkat min 3 dikurang min 4 ya. Berarti ini F sama dengan 72 kali 10 pangkat min 3 plus 4. Min 3 plus 4 itu 1. Berarti 720 Newton ya. Itu yang nomor 2. Nomor 3. 2 muatan masing-masing besarnya min 3. Berarti ini muatan negatif namanya. Ini min 3 mikrokolom. Berarti min 3 mikrokolom. Nah, perlu diingat ya. 1 mikrokolom itu 10 pangkat min 6 kolom ya. Sementara nanti 1 milikolom itu 10 pangkat min 3 kolom. Itu catatan. Tolong diperhatikan. Berarti kalau min 3 mikrokolom berarti min 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Berarti muatan kedua muatan positif. Berarti 8 mikrokolom. Berarti 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jaraknya 6 mili. R-nya 6 mili. 6 mm itu berarti 0,006 per 1000 meter. Berarti R sama dengan 6 kali 10 pangkat min 1 min 2 min 3. Min 3 meter ya. Berapa besar gaya tarik menarik lah ya. Berarti ini sudah ada rumusnya. F sama dengan K. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1. Nah, di sini tanda negatifnya nggak usah dimasukkan. Itu hanya jenis. Berarti angkanya aja. 3 kali 10 pangkat min 6. Kali 8 kali 10 pangkat min 6. Dibagi R kuadrat. R-nya 6 kali 10 pangkat min 3 kuadrat. Berarti F sama dengan 9 kali 3 kali 8 dikali 10 pangkat berapa ini? 9 tambah min 6, 3 tambah min 6, min 3 ya. Dibagi 6 kuadrat. Kali 10 pangkat min 3 kali 2, 10 pangkat min 6. 6 kuadrat itu 36 ini ya. 9 dengan 36 sama-sama bagi 9, 1 sini. 36 bagi 9, 4. Berarti 8 dengan 4 ini 2 sini ya. Sini 1 berarti 3 kali 2. Berarti 6 kali 10 pangkat min 3 dikurang min 6. Berarti ini hasilnya 6 kali min 3 plus 6 berarti min 3 tambah 6 berarti 3. 10 pangkat 3 Newton. Seperti itu contoh soal nomor 3. Nomor 4.
dua buah muatan masing-masing min 0,005 kita jadikan, berarti Q1-nya min 0,05, berarti 5 kali 10 pangkat, kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, min 5 ya, kolom. Q2-nya sama dengan 0,0008, berarti ini muatan positif, berarti 8 kali 1, 2, 3, 4, 5, min 5 ya, kolom. Jaraknya 3 mili, berarti R-nya 3 mm, berarti sama dengan 0,003 meter bagi 1000, berarti R sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 meter. Berarti berapa besar di sini gaya tarik menarik juga ya. Berarti rumusnya K dikali Q1 tadi ya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1-nya ini minnya nggak usah dimasukkan. Jadi angkanya aja 5 kali 10 pangkat min 5 kali Q2-nya 8. 8 kali 10 pangkat min 5 dibagi R kuadrat. R-nya 3 kali 10 dalam kurung 3 kali 10 pangkat min 3 kuadrat. Nah tinggal kita hitung 9 kali 5 kali 8, kita gabungkan di sini dulu, kali 10 pangkat berapa ini, 9 pangkat 9 pangkat min 5, 9 tambah min 5 4, 4 tambah min 5 berarti min 1 per 3 kuadrat, 3 kuadrat kali min 3 kali 2, 10 pangkat min 6. Berarti 9 dengan 3 kuadrat kan hilang. Ini kan 3 kuadrat 9. Berarti tinggal 5 kali 8 berarti 40. Kali 10 pangkat min 1 kurang min 6. Berarti F-nya 40 kali 10 pangkat min 1 plus 6. Berarti min 1 plus 6 10 pangkat 5 Newton. Seperti itu pembahasan nomor 4. Itu contoh-contoh sederhana tentang gaya kolom. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita lihat lagi variasi soal gaya kolom ya. Oke, terima kasih atas perjumpaan kita. Semoga ini bermanfaat. Tolong diulang-ulang video saya.